11 jurusan farmasi. Dan perkenalkan, nama saya Cucu Susilawati. Perkenalkan, nama saya Kak Malik dari kelas 11 TKJ. Perkenalkan, nama saya Reza Alvin dari kelas 11 TKJ. Selamat menyaksikan. Bye. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu tidak, di negara Indonesia ini yang paling sering dibahas yaitu adalah mengenai hak asasi kewajiban yang ada di dalam diri manusia, atau jika disingkatkan yaitu HAM, yang artinya hak asasi manusia. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini saya mau bertanya nih kepada teman-teman saya mengenai hak asasi dan kewajiban yang ada di Indonesia. Nah, saya mau bertanya nih kepada saudara kita, apa sih pengertian dari hak asasi dan kewajiban itu? Oke teman-teman, melansir dari laman website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hak adalah kuasa menerima yang semestinya diterima oleh pihak tertentu. Hal ini wajib pada setiap orang atau individu. Sedangkan arti dari kewajiban adalah sebuah beban, memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Secara sederhananya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus didapat dan harus dilaksanakan. Apa yang dimaksud dengan dan kewajiban jika tidak dilaksanakan dengan seimbang akan menciptakan pertentangan atau konflik yang berkepanjangan. Nah, teman-teman, apakah sudah jelas penjelasan dari teman saya? Kalau disingkatkan, pengertian dari hak adalah suatu perkara atau sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan arti dari kewajiban adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Nah, hak dan kewajiban itu harus tertera dalam setiap diri manusia, karena jika salah satunya tidak terpenuhi atau tidak terlaksanakan, maka akan timbullah yang namanya konflik. Oke, kita lanjut ke hak asasi dan kewajiban manusia yang bersangkutan dengan Pancasila. Nah, negara Indonesia ini disebut sebagai negara Pancasila. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia ini selalu terikat kuat dengan yang namanya Pancasila. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada saudara Ilham mengenai hubungan Pancasila dengan hak asasi dan kewajiban manusia itu seperti apa? Nah, Pancasila merupakan ideologi yang menjunjung nilai-nilai hak dan kewajiban asasi manusia. Setiap sila yang tertuang dalam Pancasila berisi antara hak serta kewajiban yang perlu dijunjung bangsa Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM sendiri merupakan hak paling mendasar yang harus didapatkan oleh setiap manusia. HAM tidak lain adalah anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara. HAM meliputi serangkaian hak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Oke, terima kasih kepada saudara Ilham yang telah menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan asasi manusia. Nah, jika disingkatkan, Pancasila dan hak asasi kewajiban itu sangat berhubungan erat, karena hak asasi dan kewajiban manusia itu tertera di dalam sila-sila yang kelima yang terdiri yang berada di dalam Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya Pancasila agar terciptanya hak dan kewajiban manusia yang aman dan tentram. Teman-teman tahu tidak mengenai HAM di Indonesia banyak sekali pelanggaran yang sering dilakukan. Nah, betul sekali tuh teman-teman apa yang dikatakan oleh saudara Ilham mengenai hak asasi dan kewajiban manusia di Indonesia ini itu banyak sekali pelanggaran yang sering dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai akhlak dan juga adab. Nah, mengenai pelanggaran HAM, apa sih pelanggaran itu? Pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sejalan dengan pengalaman hak asasi terhadap
Pengamalan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya A. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipercayai. B. Saling menghormati pilihan agama, kepercayaan, serta kebebasan beribadah antar masyarakat. C. Bekerja sama antar masyarakat untuk membangun lingkungan yang rukun. D. Tidak memaksakan kepercayaan maupun agama yang dianggap benar oleh orang lain. Dan E atau yang terakhir, memiliki sifat toleransi yang tinggi. Oke, nah itulah beberapa contoh yang berhubungan dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apabila disingkatkan, kita sebagai warga negara Indonesia ini harus memiliki sikap ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena di negara Indonesia ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, kita selaku warga Pancasila atau warga Indonesia yang mengikuti sikap ketuhanan yang Maha Esa, kita harus bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu pengamalan sila kedua seperti apa? Nah, untuk pengamalan sikap yang kedua atau sila yang kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Nah, hubungan sila ini dengan hak asasi manusia adalah di mana setiap warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak memandang perbedaan. Kedudukan yang sama di mata hukum artinya setiap orang itu berhak mendapat jaminan serta perlindungan dari hukum. Sila ini sekaligus menempatkan kewajiban masyarakat untuk senantiasa beradab, taat pada aturan hukum, dan senantiasa menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Nah, beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban asasi manusia dalam sila kedua ini diantaranya: yang pertama, semua orang atau semua warga harus mendapatkan keadilan di mata hukum, jadi tidak memandang perbedaan apapun. Untuk yang kedua, selalu bersikap adil dan membela kebenaran. Yang ketiga, mengakui dan diakui sederajat sebagai sesama manusia. Dan yang keempat, menjunjung tinggi kemanusiaan dan tanggung rasa yang tinggi. Untuk pengamalan sila yang ketiga yaitu apa? Nah, beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila ketiga yaitu: pertama atau 1, sikap rela berkorban untuk bangsa. 2, menggaul dengan sesama manusia. 3, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 4, selalu menjunjung tinggi persatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari istilah mengenai pengamalan sikap sila yang keempat itu seperti apa sih? Pengamalan sikap sila yang keempat atau praktek yang dipimpin oleh kedua kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Sila ini pula menjaga masyarakat Indonesia untuk terlibat di kehidupan bernegara serta bermasyarakat secara demokratis. Di lain hal, sila keempat Pancasila juga mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bersikap demokratis dan bijaksana tanpa menekan maupun memaksa pihak lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila keempat yaitu: 1, mendapat serta menghormati pendapat orang lain. 2, tidak memaksakan pendapat pribadi. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan dalam kepentingan bersama. Yang keempat, menjawab bagi setiap keputusan musyawarah. Oke, di sini saya akan memberitahukan untuk pengamalan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan warga negara Indonesia, yang artinya setiap kepemilikan perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Di sisi lain juga, hak tersebut dibatasi oleh hak milik orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain. Untuk contoh pengamalan atau contoh sikapnya, diantaranya: yang pertama, memiliki sesuatu secara perorangan serta menghormati orang lain dalam melakukan hal yang serupa. Yang kedua, senantiasa bekerja keras dan menjauhi sifat boros atau bermegah-megahan. Yang ketiga, saling menghargai hasil karya
atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pelanggaran HAM yang berat dan yang kedua ada pelanggaran HAM yang ringan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Saudara Ilham contoh dari pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 1. Contoh kejahatan genosida: membunuh kelompok, melakukan kekerasan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, membuat kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya, memaksa anak-anak pindah dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lainnya. 2. Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan: yang pertama, pemusnahan, pembunuhan, pembudakan, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan. Yang selanjutnya, perampasan kemerdekaan atau kebebasan bersih secara semena-mena, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pelacuran secara paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual yang setara. Contoh pelanggaran HAM: ringan. Pelanggaran HAM ringan biasanya tidak mengancam jiwa manusia, tetapi tetap berbahaya jika tidak diatasi atau ditanggulangi. Berikut contoh-contoh pelanggaran HAM ringan. Berikut adalah contohnya, yaitu kelalaian dalam memberikan perlindungan kesehatan, yang kedua pencemaran nama segala sengaja, perundungan atau bullying di sekolah, yang keempat tidak memedulikan penyandang disabilitas, yang kelima mengucapkan kata-kata kasar kepada teman, yang keenam mencegah seseorang dalam menjalankan ibadah, yang ketujuh melarang orang lain menyampaikan aspirasinya, yang kedelapan menciptakan baik seseorang, dan yang terakhir orang tua yang memaksakan kehendak pada anaknya atau sebaliknya. Dan itulah Mengenai video dari kami, Semoga bermanfaat. dan jangan lupa like, komen,